warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial lagi, masih menyambung tentang absensi. Kali ini saya membuat aplikasi absensi untuk siswa. Sebenarnya untuk guru juga tidak masalah, cuman perbedaannya adalah ketika kemarin video sebelumnya yang untuk guru ataupun untuk lingkungan kerja itu ada absen masuk, pulang, work from home. Untuk absen siswa saya buat tidak perlu, jadi hanya sehari melakukan absen sekali, yaitu absen hadir, absen izin, sakit, dan alpa. Alpa dalam arti ketika dia tidak melakukan absen itu nanti juga akan masuk ke alpa, atau dia melakukan absensi pilih alpa juga tidak masalah. Tapi secara keseluruhan jika siswa tidak absen, nanti yang tidak absen itu kita panggil listnya untuk kita jadikan dia sebagai absensi alpa dengan sekali klik. Jadi untuk rekapannya nanti semua siswa akan terekap. Jadi yang tidak absensi pun nanti akan ada datanya jika kita membuat monitoringnya. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama biasa kita buat dari spreadsheetnya. Jadi di sini saya membuat ada 3 spreadsheet, 3 sheet, yaitu untuk data siswa. Ini sederhana saja, yaitu ada nomor induk siswa, kemudian password untuk melakukan login, karena aplikasi ini siswa melakukan absensi sendiri, jadi kita membutuhkan identitas pengguna aplikasi itu kan. Oke, seperti itu. Kemudian ada nama siswa standar, kemudian kelas, nomor urut, wali kelas untuk nanti semisalnya monitoringnya biar lebih gampang. Jadi wali kelas, jika dia login sebagai wali kelas A, maka yang kelasnya dia saja yang akan nampak, atau ada pilihan lain juga tidak masalah. Di sini belum dibagi antara admin, wali kelas, kepala sekolah, dan lain. Ini untuk berjalannya aplikasi itu seperti apa, dan ada fitur yaitu ketika siswa tidak absen ke dalam sistem itu bagaimana kita mengetahui siapa-siapa saja yang tidak absen hari ini ataupun pada tanggal-tanggal tertentu. Oke, itu untuk siswa. Kemudian untuk form absensinya juga sederhana saja, jadi cukup ID untuk membedakan antara inputan satu dengan yang lain. Saya pakai unique ID. Kemudian juga saya NIS itu menunjukkan siapa yang sedang absen, kemudian tanggal ya disetting hari ini, kemudian absen nanti bentuknya bisa hadir, izin, alfa, dan sakit. Kemudian untuk alfa saya buat form tersendiri karena dia harus membuat verifikasi. Jadi yang hari itu tidak melakukan absensi siapa bisa dicek tiap harinya di sini. Bahkan kita bisa mengecek per tanggal berapa jika adminnya lupa untuk memasukkan siswa yang tidak absen di hari-hari tertentu. Kita udah selesai, sudah punya 3 tabel di spreadsheet. Kita lanjutkan ke AppSheet Editor. AppSheet Editor langsung saja kita menuju ke user setting terlebih dahulu sebelum kita menuju ke settingan kolom.
properties. Jadi di user setting ini aplikasi bisa digunakan banyak orang dengan membedakan username. Username di sini kita isi dengan nomor induk siswa atau NIS. Jadi cuma namanya aja di saat login itu menggunakan nama username, tapi isinya adalah nomor induk siswa atau NIS. Kemudian password itu adalah dari sini, password yang dari sini dicocokin, ini dan ini harus cocok untuk memastikan siapa yang sedang menggunakan aplikasi ini dan melakukan absen. Jadi kita tidak memerlukan input nama di tabel absensinya. Nah, jadi di tabel absensinya kita udah naruh namanya. Nah, ini this username ini sama dengan fungsi user settings username. Kita kecilin dulu, kita besarin. Ini untuk absensinya, untuk siswanya standar saja, jadi settingannya teks. Kemudian untuk ini jika mau ngikutin nomor induk siswanya, jadi berdasarkan row ya, row-nya dikurangi 1, berarti kalau row kita input kan pasti masuk ke row kedua, makanya dikurangi 1 biar yang paling atas tetap nomornya 1. Kemudian saya menggunakan rumus right atau kanan, yaitu 5 karakter, sedangkan saya menggabungkan antara karakter berupa teks 005 kali dan row number. Jadi otomatis jika nanti angka row numbernya 2 digit atau 3 digit, tetap jumlah dari nomor induk siswa itu tetap 5 karakter. Jadi yang akan hilang adalah 0 yang di depan, yang di kiri. Lalu untuk password, sengaja karena ini buat percobaan, jadi saya isi saja biar ngisinya gampang, hanya cukup ngisi nama saja. Ini kalau di dunia nyata ya dikosongin saja passwordnya atau dibuat default dulu, nanti orang atau siswa bisa membuat password sendiri dengan mengeditnya, atau bisa mendaftar seperti biasa. Jika NIS-nya sudah ditentukan seperti ini, orang atau murid bisa langsung daftar saja. Kemudian nama siswa, kelas, standar, kelas number. Ini sengaja saya buat kelas 7, nilainya saya taruh di inisial biar gampang saja ketika tadi membuat data awal untuk ngetes aplikasi kita jalan atau enggak. Nah, nomor urut pakai row number dikurangi 1 seperti pada NIS. Kemudian wali kelas saya taruh 1 nama. Kemudian untuk absensi sendiri yang terpenting adalah untuk ID kita tulis unique ID agar memudahkan dan membuat unique ID tentu membuat ringan aplikasi kita dibandingkan kita harus menghitung row number, tentu harus mencari row numbernya berapa, baru dihitung, baru ditarik. Tapi kalau unique ID kan dia mudah, dia akan secara default memberikan ID yang unik untuk row kita. Kemudian nomor induk siswa itu saya ambil dari this username, taruhnya di initial value, jangan taruh di formula karena kita nanti akan manfaatkan untuk membuat behavior. Jadi add some value to row itu tidak, dia kalau sudah ada formula kayak gini dia tidak akan muncul, makanya taruhnya di initial value, jangan taruh di formula. Untuk tanggal jika digunakan dalam prakteknya silahkan ditaruh di formula, tidak ada apa-apa, karena kalau tanggal biar tidak bisa diedit. Misalnya kemarin nggak hadir, karena bisa diedit dia ngedit
sing tanggal kemarin dia buat absen untuk tanggal kemarin. Jadi sebaiknya untuk today taruh di tanggal saja. Ini hanya untuk percobaan saya aja agar tidak menyulitkan. Kemudian absensi ini isinya 6, jadi nanti ada status hadir, izin, sakit, dan alfa. Ada 4. Kemudian saya membuat validasi di sini. Jadi validasinya apa? Jika aplikasi kita itu tidak dikunci atau sedang tidak login, maka NIS-nya tidak akan terisi, akan kosong. Karena kosong, maka saya valid kalau dia kosong, maka tidak bisa absen. Kalau isi, dia bisa absen. Kalau mau valid lagi, isinya sama dengan diisi. Ini sama dengan this user, username. Ini bisa, jadi lebih valid lagi. Jadi isinya harus sesuai dengan nama yang ada jadi istilahnya tidak bisa dirubah-rubah lah. Jadi semisalnya kita rubah. Jadi NIS sama dengan this user username. Nah, ini ngunci ini. Jadi kalau yang meskipun di sana kita taruh di initial value, otomatis orang juga tidak akan bisa absensi kalau memang bukan orang yang login. Ketika diedit di situ tetap tidak bisa melakukan absensi. Oke, itu validasi yang pertama. Kemudian validasi yang kedua, saya menggunakan ini. Menggunakan jika siswa hanya boleh absen sehari sekali. Saya menggunakan rumus ini, perpaduan antara not dan in. Not artinya tidak, jadi boleh absen. Jika tidak, this artinya kolom ini, NIS ya. NIS yang ini itu tidak ada di barisan atau list dari tabel absensi, kolomnya kolom NIS dengan syarat tanggalnya hari ini. Jadi ya hari ini ya berarti hanya boleh sekali aja. Kalau dia sudah ada berarti dia tidak bisa melakukan absen lagi. Oke, itu. Kemudian untuk sign in sign up ini tambahan saja. Jadi jika memang orangnya bisa masuk ke aplikasi, kan kita tidak memang setting tidak dikunci, tapi orang nggak login bisa ini, tapi tidak bisa melakukan absensi. Dia bisa masuk, bisa mengakses tabel, tapi tidak bisa melakukan absensi sebelum dia melakukan absen. Nah, ini manis saja. Jadi pakainya kategori URL, tipenya show, rumusnya link to view settings. Kemudian show if nya is blank NIS. Jadi kalau memang NIS-nya sudah terisi ya tidak perlu ini kan, tidak perlu login lagi kan. Sama dengan sign up, berarti kalau udah NIS-nya udah isi berarti tidak perlu daftar lagi. Kemudian untuk alpha ini kolomnya seperti ini. Jadi untuk ID itu unique ID aja, tanggalnya itu hari ini. Bisa disetting semisalnya dia kemarin lupa untuk memasukkan siswa-siswa yang tidak hadir ke dalam tabel absensi, maka dia bisa merubah tanggalnya di sini. Kemudian untuk jumlah ini juga harus ditaruh di initial value, jangan sampai ditaruh di formula nanti, karena ini dipakai untuk membuat fungsi di behavior actionnya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi kita menghitung jumlah siswanya seluruhnya itu berapa, kemudian
siswa yang sudah absen atau masuk ke dalam tabel absensi, tanggalnya tanggal hari ini itu berapa. Kan berarti siswa selisihnya itu adalah siswa yang tidak melakukan absensi dipakai aplikasi ini. Jadi meskipun dia itu izin atau alpa statusnya atau sakit statusnya akan tetap dihitung. Di sini. Jadi yang nggak dihitung adalah orang yang tidak melakukan absensi di sistem. Oke ya, paham ya? Kan kita tidak tahu nih kalau kita nggak buat rumus begini, kita nggak tahu. Kemudian untuk kita buat listnya siapa saja yang tidak absen itu kita perlihatkan di sini. Nah, rumusnya sama, rumusnya yang di atas tadi yang untuk menghitung jumlah yang tidak absensi, cuman kita hilangin rumus count-nya. Jadi tinggal siswa, list siswanis, kemudian dikurangi dengan list orang yang sudah absensi hari ini. Tuh. Ciruhnya sama, cuman count-nya dihilangin. Mudah ya. Oke, mudah saja. Kita bisa coba lihat di sini untuk absensinya seperti apa. Ini kosong, karena kosong listnya, maka akan ada silakan login dahulu, dan ini muncul. Jika ini kita isi asal, bagaimana? Ternyata masih bisa absen kalau kosong, dan di sini kosong. Jadi kalau mau validasi lebih lagi, harus dibuat rumus yang lebih ini lagi. Ini tidak ada di list. Jadi validasinya sama. Jadi harus syaratnya harus sama. Misalnya gini, buat gini. Nih, sini kan udah divalidasi. Jadi nisnya ini selain ini dia juga harus sama dengan, kita tambahin n misal. Jadi ini kita tambahin rumus nis harus sama dengan this user nis username ya. Nih. Oh, ini saya keliru untuk nulis. Kita tambahin n syaratnya. Coba kita apakah bekerja jika kita belum login ya. Oh, nggak bisa, tidak bekerja. Jadi ini verifikasi yang bolak-balik. Semakin banyak verifikasi tentu keamanannya akan lebih baik lagi ya. Oke, seperti itu cara kerja untuk verifikasi dan agar tidak double ketika orang melakukan absensi. Ini di sini kita lihat
saya sudah melakukan absensi. Nomor 1 ini sudah absensi, dan ini coba kita login pakai nomor 1. Apakah bisa absen? Ini jika dia salah NIS-nya, maka tidak akan muncul passwordnya. Kalau misalnya salah, passwordnya salah. Kalau benar, dia hilang untuk warningnya. Ini sudah nomor 1, kita coba melakukan absen. Ini nomor 1, ini Anda telah absen, berarti hari ini memang sudah absen. Absen. Coba kita ubah tanggalnya, semisalnya tanggal 26. Dia tetap tidak bisa melakukan absen. Kalau tanggal 28, kenapa? Karena kita lognya pakai today, jadi tidak pakai tanggal hari ini. Nah, kita lognya pakai today, bukan pakai distro tanggal. Kalau pakai distro tanggal, maka bisa di log, bisa dirubah. Misalnya distro tanggal, kita buang di sini. Oke, kita lihat perbedaannya. Jadi ini meskipun semisalnya kita taruh di initial value, dia tetap tidak bisa melakukan absensi di luar hari ini, karena di validasinya kita taruh rumus today, bukan rumus tanggal ini. Kita harus refresh dulu setelah melakukan perubahan, kemudian kita coba kita rubah tanggalnya, tanggal 26, maka dia bisa absensi tanggal 26 tadi ya. Jadi udah ketemu kenapa tadi tidak bisa. Ini tanggal 26 sudah masuk. Lanjut, kita punya siswa 20. Hari ini yang absen ada, untuk hari ini saja ya, tadi kan ada yang tanggal 26, itu ada 12, nomor 1 sampai nomor 12, jadi ada 12. Jadi yang tidak absen di sistem sampai hari ini, karena ini tidak bisa menghitung waktu. Misalnya mau dibuat setting waktu tombol alpha ini mulai aktif jam berapa, bisa. Misalnya siswa dibatasi absen sampai jam 12, itu bisa. Jadi kita cari alfanya ada berapa. Untuk hari ini itu ada 8. Kita punya siswa 20, dan listnya mana aja, dari nomor 13 sampai nomor 20 seharusnya. Ya, nomor 13 sampai nomor 20 ini adalah siswa, data siswa yang tidak absen pada hari ini. Tuh. Oke, kita tadi sudah buat rumus seperti ini. Coba kita save. Berarti ada 8 yang tidak absen di sistem hari ini. Lalu saya mempunyai ini
siswa alfa. Kelihatan ya, siswa alfa. Jadi ini saya buat menggunakan sistem looping. Jadi saya mau menaruh 8 siswa ini ke dalam tabel di sini, tabel absen. Jadi nanti nomor urut 13 ininya hari ini statusnya saya buat alfa karena memang dia tidak absensi di sistem. Dan nilainya ini dia harus ada di enum yang kita buat. Kalau tidak ada di enum yang kita buat, maka akan nyangkut. Karena nilainya enum, maka seluruh yang mau di save ke dalam spreadsheet harus ada di dalam unsur enum itu sendiri. Oke. Jadi kita mau menaruh 8 ini ada di sini, ke sini. Caranya bagaimana? Actionnya kita buat seperti ini. Behavior action. Yang pertama, kita mau menambahkan unsur-unsur yang ada di 8 tadi, yang ada di sini, ke sini. Sedangkan nama kolom-kolomnya berbeda. Ini kan yang ini kan tabel diambil dari sini, dari siswa persis. Jadi nama kolomnya NIS, password, nama siswa, kelas, nomor urut wali kelas. Nah, sama persis. Kita mau mengambil nilainya, yang bisa diambil tentu saja NIS-nya. Jadi NIS yang di sini yang kita ambil. 13, 14, 15, 16, 17 itu mau kita ambil. Sedangkan tanggal kan bisa kita ambil tanggal sesuai tanggal hari ini, karena kan kita memanggil ini kan siswa yang nggak hadir pada tanggal ini. Jadi tanggal yang di absen yang ini itu bisa kita isi dari ini tadi, dari tanggal ini. Sedangkan untuk ID ya gampang saja, kita isi unique ID aja. Sedangkan statusnya di sini kan tidak ada status, kita ambil dari alpha, kita buat setting alpha. Oke, langsung satu persatu. Ada 4 kolom pada kolom absen, ID, NIS, tanggal, dan absen. Jadi saya urutin ID, NIS, tanggal, dan absen. Sudah lengkap semua. Nah, nilai-nilainya ini yang kita tentukan. Ini settingnya ada add new row to another table using value from this row. Jadi kita mengambil nilai dari tabel alpha. Tabel alpha kan ada tadi listnya. Ini kan masuk tabel alpha. Kita ambil nilai-nilai ini, nilai tanggalnya itu kita masukkan ke tabel absen. Jadi ID-nya kita tulis unique ID. Jadi begitu kita menambahkan NIS yang ini, nanti muncul unique ID dan lain sebagainya. Tanggalnya diambil dari tanggal, kan absennya harus dibuat isi teks saja dan disesuaikan dengan isi enum yang ada di tabel absen. Jadi kalau memang di sana tidak ada alfa, ya ditambahkan dulu alfa, baru di sini nanti ditulis alfa. Lalu yang terpenting adalah NIS-nya. Bagaimana mengambil nilai NIS untuk per row-nya? Kita menggunakan indeks, rumus indeks. Indeks itu adalah mengambil
mengambil data dari list, barisan data berdasarkan nomor indeks. Jadi kalau semisal ini nih, jika ini urut, maka ini indeks nomor 1 itu 000013, nomor 2 14, nomor 3 15, nomor 4 16, nomor 5 17, dan seterusnya. Oleh karenanya itu kita ngambil berdasarkan jumlah. Jadi jumlahnya ada berapa? Ya dong, kolom jumlah. Nah, jumlahnya yang paling besar adalah 8, berarti yang terbesar adalah nomor 8, yaitu 20. Nah, ini yang penting, rumus penting, dan cukup ringkas kan, tidak banyak, tidak panjang. Lalu kita harus membuat loopnya. Nah, loop itu artinya apa? Kan kita ingin jumlah itu kita ambil indeksnya tadi, indeks, jadi nanti kan 8. Nah, bagaimana biar nanti itu sampai habis gitu, sampai habis. Makanya di sini kita set nih untuk jumlahnya itu dikurangi dengan 1. Jadi setiap row jalan 1, dia berkurang 1. Makanya nanti jalannya akan dari row yang paling besar. Sebenarnya di setting yang paling kecil juga nggak masalah. Nanti rumusnya adalah jumlah plus 1, jumlah plus 1. Jadi nanti dari row yang paling kecil ke yang paling besar. Ini yang mudah dulu aja. Jadi jumlahnya dari 8, nanti indeks nomor 7, indeks nomor 6, indeks nomor 5. Jadi logikanya kita kurangi. Ini tidak ada settingan apa-apa, cuman ini saja, data set value, terusan tabelnya tetap di alpha, kemudian add more row. Ini yang penting, yaitu dengan execute an action of set of row. Jadi ini harus jalan, dan rumusnya list row. Jadi memang row berdasarkan list row itu aplikasi ini akan menambahkan. Kemudian dia juga harus kita buat limitnya, jadi batasnya berapa. Kalau ini tidak kita tentukan sampai kapan akan menambah listnya, maka akan terjadi looping yang infinity, jadinya terus menerus, dan biasanya aplikasi akan stuck, nggak selesai lama. Ini kelihatannya nggak sinkron, padahal ini memang nggak jalan. Meskipun datanya cuma 2, tapi kalau sudah masuk infinity looping itu kan tidak akan bekerja. Makanya jumlah kita harus tentukan kolom jumlah itu nilainya harus lebih dari 0. Jadi dia akan bekerja terakhir itu ketika jumlah nilainya 1. Kan kita kurangi 1 terus. Jadi sampai dia 0 akan berhenti. Kemudian untuk referensinya siswa alpha ini adalah kombinasi dari ketiga yang menyatukan dari ketiganya. Jadi ini yang menghubungkan sebenarnya adalah add more row itu tadi ya. Jadi hanya menggabungkan dari menambah row action yang pertama kita buat, kemudian looping, kemudian add more row-nya. Kemudian untuk behavior-nya biar ini aja, biar tidak terulang aja. Jadi ketika
jumlahnya 0 udah tidak bisa kita ngeklik lagi, karena kalau tidak kita setting ini nanti bisa double alfanya untuk hari itu. Oke, saya kira itu cukup untuk di sini. Kalau Anda mengikuti step-stepnya tentu akan bekerja aplikasi ini. Ini kita sudah set tadi, kemudian kita klik siswa alfa. Nah, di sini akan bekerja mengcopy yang 8 tadi, meskipun di sini 10 karena kemungkinan kan ada data yang tadi ini harus merubah di tabel alfanya tadi, makanya jumlahnya biasanya 10. Itu tidak salah, itu benar. Dan kita cek di sini. Nah, dimulai dari 20, 19 sampai terakhir 13. Jadi yang tidak melakukan absensi sudah bisa kita masukkan ke dalam sistem absensi kita. Tinggal nanti jika Anda menginginkan untuk membuat laporannya yang mudah, semisal kita buat laporannya berupa tabel saja ya, report dari absen, kemudian kita bentuk misalnya tabel saja, kita sort by tanggal, descending saja biar yang terakhir yang di atas, kemudian kita grupkan, misalnya kita grupkan by grup absen, diketahuan kita pilih count maka akan hadir. Jika kita tambahi semisalnya di sini nggak ada lagi, semisalnya kita mau nambahi wali kelas atau apa kan bisa seperti itu. Misalnya kita buat reportnya bisa macam-macam. Kalau kita buat grafik seperti apa, absensi kita absen, nah, misalnya gini, atau mau dibuat agregat misal, atau tetap ini, kemudian bertanggal. Bertanggal, tapi ini tidak bisa melihat per statusnya. Coba kita buat, apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa. Count kita buat absen, coba kita tambahin tanggal, tidak bisa.
ada 3, ada 8, ini ada 13 karena kita tidak menghitung itu tadi ya, tanggalnya ya. Dan ini jika dalam bentuk tabel biasa, jadi yang hadir siapa, yang alfa siapa. Ini kecampur tanggal 26. Jadi nanti kalau memang mau dibuat reportnya, kalian bisa menambahkan slash, misalnya report harian atau report bulanan dan lain segala macam. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.